Memang hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah, guys. Perjuangan kita kemarin semua sia-sia, guys. Kalian lihat ya, jadi ini adalah 4 Pandawa kita ya, dan di mana semuanya masih bisa aktif jadi anggota DPR, guys. 3 orang ini, guys. Nah, yang mana Saroni, Eko Patrio tukang joget. Nah, Nafa Urba tukang ngeluh macet. Waduh, Saroni yang bilang tolol yang mau masyarakat bubarin DPR. Mental orang tertolol sedunia. Saya aja yang tinggalnya di Bintaro, itu macetnya tuh luar biasa. Ini tiga-tiganya ini ya, ini ternyata cuma dikasih sanksi skors doang, guys. Ini kayak liburan. Jadi si Saroni ini kan dapat hukuman dia ya. Hukuman dinonaktifkan selama 6 bulan. Kok Patrio tuh dinonaktifin 4 bulan. Wah, tukang joget dia, tukang joget di DPR. Lalu Nafa Urba nonaktifin selama 3 bulan. Ini nih bukan nonaktifin, ini liburan, cuti namanya, anjir. Perjuangan kita kemarin sampai apa ya, ojol meninggal, masyarakat luka-luka, kekecewaan, terus ada gedung-gedung DPR yang terbakar gitu. Itu kenapa? Itu mereka ini bertiga salah satu pematiknya gitu loh. Tapi hukumannya, waduh, cuma 6 bulan, 4 bulan, 3 bulan. Untuk mereka yang tajir melintir dan udah bikin chaos senegara gitu loh. Adil nggak? Emang teman-teman mereka ini di DPR emang sama semua kayaknya, coy, anjay. Tapi kalau kita lihat di sini Uye Kuye yang dinyatain nggak bersalah, guys. Kenapa? Karena dia kena sial aja dia. Kena timpe aja dia. Kebetulan jogetnya dia yang gayanya paling nyebelin ya, di mana masyarakat mungkin waktu itu salah paham juga ya. Kayaknya Uye Kuye jogetnya paling nyebelin nih gayanya. Apa dia juga sekongkol dari geng 4 Pandawa ini? Waduh. Yang dimana para pematik ini kan harapan masyarakatnya ya. Itu dipecat aja lah, biar kita tahu bahwa kalian tuh dengerin loh masyarakat gitu. Kalian para wakil rakyat itu dengerin loh masyarakat bahwa 3 orang ini itu salah satu pematik yang bikin chaos ini terjadi. Tapi yang kalian lakuin apa itu? Menonaktifkan mereka, memberi cuti liburan ke mereka. Walaupun katanya selama 6 bulan nggak digaji ya. Buset, Saroni 6 bulan nggak digaji mah nggak masalah buat dia tajir melintir, coy. Waduh. Dan tuntutan kita yang kemarin itu, yang 17 peselaman juga nggak ada kabarnya lagi, coy. Nafa Urba nonaktif selama 3 bulan, berlaku 3 bulan. Tanggal putusan ini dibacakan, yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Nasional Demokrat. 9. Menyatakan ini Eko Patrio, guys. teradu 4 Eko Hendro Purnomo Esos terbukti melanggar kode etik DPR RI. 10. Menghukum teradu 4 Eko Hendro Purnomo Esos nonaktif selama 4 bulan, berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan, yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Amanat Nasional. Itu dia, guys. Salah 2 ya. Daripada yang dibacakan ya. Tapi yang anehnya ini ya, waduh. Ini Pak Syahroni ya. Tapi kalau kita lihat dulu komen-komennya, guys ya. Selucu ini hukum Indonesia. Emang lucu banget. Ini lucu dari ini ketawa-ketawa, kalian nggak lihat? Emang lucu sih. Ada yang bilang, sesusah apa sih pecat dan cari ganti yang lebih baik gitu. Malah diberhentikan beberapa bulan gitu. Iya kan, bener. Ini setuju ya. Sesusah apa sih kalian? Oke, kalian bertiga ya gitu. Kita pecat aja, takutnya jadi jilid 2 loh, bro. Padahal sampai segitu chaosnya, negara kita amburadul, bisnis terguncang, ada yang meninggal juga, ojol kemarin. Let's go, yakin ada aparat yang nggak bersalah juga babak belur sama masyarakat. Masyarakat yang nggak bersalah juga babak belur sama aparat. Itu nggak ngefek sama sekali di negara kita, guys. Nggak ngefek gitu. Itu UU perampasan aset belum juga diketuk gitu. Terus yang pematik chaosnya kemarin itu, kalau nggak ada mereka bertiga mungkin nggak se-chaos kemarin ya. Itu nggak dipecat juga gitu. Emang hilang nyawa ojol itu nggak berarti buat para petinggi DPR gitu, menurut Let's Go ya. Buset. Ada yang bilang juga ciri khas Indonesia banget, tumpul banget kalau ke arah pejabat gitu. Banyak banget ampunannya. Iya, diampuni gitu. Sampai di hampir seluruh Indo kan, DPR yang lain itu juga kena imbasnya kan gitu. Entah demo, kerusakan fasilitas umum gitu. Yang pematiknya siapa? Ini pematiknya gitu loh. Ya mereka bertiga ini kan, pematiknya. Buset. Apalagi sekarang ada yang artikel baru ya, Lesku baru dapat nih dari Tribun ya. Nah, dia bilang nih, Ahmad Saroni curhat, rumahnya dijarah,
sindir penjara gitu. Mereka pasti nggak bayar pajak, buset. Jadi kita bacain dulu ya. Anggota DPR nonaktif Syaroni akhirnya muncul di hadapan warga Tanjung Priuk ya, Jakarta. Setelah lama menghilang, rumahnya dijarah di Agustus 2025. Kemudian Syaroni ini menyebut bahwa orang-orang yang menjarah rumahnya belum tentu bayar pajak. Saya yakin tuh, orang-orang yang teriak itu boro-boro bayar pajak. Pasti nunggu sembako juga, kata dia. Alih-alih mendapat simpati, bendahara Parnas itu dibanjirkan. Buset. Pak Syaroni ini kemarin baru dijarah loh gitu. Kok baru jadi pematik, kirain bisa adem loh. Itu cocornya, pokoknya ditutup dulu cocornya. Sekarang ini masyarakat udah adem ayem, udah mau menerima lagi. Sekarang kemarin udah dibilang tolol. Menurut dia sih dia nggak bilang tolol ya. Itu dia udah dibilang tolol. Sekarang dibilang orang-orang yang menjarah itu nggak bayar pajak gitu. Nggak belajar dari kasus kemarin gitu. Tertakutnya masyarakat ngamuk lagi, dijarah lagi jilid 2 ini. Maksudnya kan Pak Syaroni ini masih selamat gitu loh, buset. Ini bukan Let's Go mendukung penjara ya, tapi Let's Go nggak mendukung penjara, tapi Let's Go juga nggak mendukung statementnya Syaroni ini yang bukan bikin adem suasana ya. Kalau memang Pak Syaroni ini orang kaya dan sebaik itu, setahu itu, sepintar itu mengatasi pajak, ya kenapa kayak Rafael Alun, kasus-kasus korupsi pajak, nggak Pak Syaroni yang sikat mereka semua gitu? Kenapa ngatain ke warga-warga, ya yang jarah kemarin memang itu belum bayar pajak, gitu. Belum tentu bayar pajak, gitu. Terus yang udah bayar pajak, terus dari korupsi teman-teman Anda, itu gimana, Pak? jadi sih Let's Go, ya simpati, tapi ya lucu juga sih, gitu. Kita lihat ada video-videonya Syaroni yang sudah dapat di TikTok ya. Gue nggak pernah bilang masyarakat tolol, nggak ada. Tapi kan akhirnya digoreng itu barang. Mereka yang demo adalah tolol gitu. Kan nggak ada itu kata-kata itu. Ada bahasa gue bilang langsung bilang masyarakat tolol, nggak ada. Mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Jangan dikit-dikit DPR ngomongin masalah ini dihujat, nggak apa-apa. Mau hujat sampai mampus juga nggak apa-apa. Masih berdiri DPR-nya. Sampai kapanpun tidak akan berubah, sama aja. Terima kasih ya. Itu dia guys. Jadi di sini beberapa statementnya Syaroni ya yang bilang kalian boleh sih ngata-ngatain kita gitu. Kalian bilang babi anjing, kalian hujat DPR-nya tuh nggak apa-apa. Gitu. Tapi jangan minta bubarin DPR gitu. Sebenarnya Let's Go ngerti sih maksudnya. Syaroni ini Let's Go ngerti. Tapi kan nggak semua warga Indonesia itu ngerti maksudnya Syaroni. Ada juga yang sumbu pendek ya. Mungkin karena pendidikan Indonesia itu nggak merata gitu. Kalau Pak Syaroni tahu orang-orang Indonesia tuh tanda kutip ya masih banyak tololnya, tapi nggak diperbaiki dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih baik, berarti Anda ngemeng doang. Ya kan, hilang porsi Anda tuh gimana nih. Nanti terus habis itu dia juga bilang ada kalimatnya ya, kalau kalian mau hujat itu hujat DPR sampai mampus nggak apa-apa gitu. Kalian hujat DPR sampai mampus nggak apa-apa, nggak bakal berubah juga DPR-nya. Waduh. Ini apa nih maksudnya di korupsinya apa nggak becus kerjanya? Maksudnya oknum-oknum yang korupsi tetap nggak berubah, tetap korupsi juga? Atau oknum-oknum di DPR yang nggak becus kerjanya tetap nggak berubah juga walaupun udah dihujat? Nah makanya ini ya Let's Go bilang ya, Bang Syaroni ya gitu, Let's Go mewakili masyarakat. Dia selalu bilang soalnya orang-orang yang bilang bubarin DPR dan tolol itu adalah orang-orang yang nggak pernah masuk DPR. Ya bener, karena kita nggak pernah masuk DPR. Tapi kita ngelihat bedebahnya orang-orang di DPR, oknum-oknumnya ya, yang udah kita hujat. Kita nggak hujat pertama, kita udah kasih tahu, Pak ini DPR janganlah gitu. Masa tunjangan rumah 50 juta kalian berlebihan lah, itu tololan lah gitu. Mereka nggak denger juga, joget-joget kayak Eko Patrio. Masa kamu joget-joget Eko Patrio, terus Eko Patrio balas komentar netizen dengan apa? Dengan joget lagi. Joget lagi yang lebih mantap gitu ya. Jas. Ini kan pematik gitu ya. Terus Pak Syaroni, di mana kita ngerasa DPR ini kerjanya nggak bagus, bubarin aja di DPR. Terus Pak Syaroni bilang, yang ngomong-ngomong itu orang-orang tolol gitu. Karena kalian tolol, saya kasih kalian beasiswa gratis supaya kalian semua sekolah yang tinggi supaya nggak tolol lagi. Gitu harusnya coy. Sekarang malah dikatain tolol tapi nggak dikasih solusi, ya kan? Dan apalagi statementnya dia bilang kalian hujat nggak apa-apa, tapi sampai kapanpun DPR nggak akan berubah. Maksudnya sampai kita di tahap hujat aja kita bilang DPR, sorry ya, DPR babi, anjing, goblok, tolol, nggak ada guna.
sampai tahap itu aja DPR masih nggak berubah gitu. Dan terbukti sampai chaos. Waduh, ada gedung DPR yang dibakar, ada rumah DPR yang dijarah, ada yang fasilitas umum dirusak. Sekarang DPR tetap tidak berubah. Berarti kan, waduh, ini takutnya ini nanti chaos demonya ini ya lebih besar daripada yang kemarin gitu. Gimana ini para DPR ini kok nggak berubah sih kalian? Masyarakat aja berubah loh, dari ngasih tahu, ngehujat, naik level terus mendemo, dari demo menjarah gitu. Jangan sampai nanti ngebun-bun loh. Aduh, nih ngeri ya. Jadi di sini dia Saroni cerita dia ketahuan waktu dijarah, dia ngaku sebagai penjaga rumah ya, dia ngumpet di WC itu sampai 7 jam gitu. Kita dengerin aja ya. Lu bayangin gua duduk dalam keadaan begini. Wus, di WC dia guys, WC di rooftopnya. Dalam keadaan begini dulu. Sendiri bang? Sendiri, pintunya keadaan terbuka begini. Oke, memang lu berapa lama lu bang 7 dalam jam. posisi ini? 7 jam? 7 jam. Gua mau lompat ke sana, Oke. tapi gua lihat orang semua udah pada Ngeroyok? bukan videoin. Oh, berapa tuh lu keluar bang? Ya, nah itu bantal tuh. Satu bantal itu gua pakai buat gua tiduran sejenak 10 menit di situ. Jadi gua ngumpet lah, ngerayap di sini. Tiduran untuk 10 menit. ngeliatin orang-orang di bawah. Dikala gua lagi tiduran, tiba-tiba ada orang naik. Gua ngumpet lagi di situ. Oh. Makanya lu di situ karena suara tangga tuh nggak bisa bohong ya. Nggak bisa Tang gitu. Kedengeran gua. Nah, orang nggak puas, dia lihat begini dong. Dia lihat begini, ada gua di situ. Terus yang dia tanya, lu siapa? Gue penjaga rumah, tapi muka gue udah hitam karena gue ambil. Emang sengaja? Sengaja. Kayak main film udah. Kayak main film. Kan Kayak main film. Lu kalau nggak smart, mati gue. Waduh, jadi dia cerita dia ngumpet di kamar mandi dengan muka dicomeng-comengin ya, terus dia ada orang di kamar mandi. Anda siapa? Saya penjaga rumah. Dengan muka comeng-comeng. Kelihatan dari wajahnya memang seperti iya. Memang muka-muka penjaga rumah. Loh. Dia bilang ini seperti main film. Seru ya Pak ya? Kok ya seru banget ceritanya gitu. Sebagai penjaga film, terus dia bilang kalau nggak smart, metong saya. Wah, jadi kita bisa melihat memang Saroni ini yang pertama smart, kita akui dia smart ya. Dalam keadaan chaos gitu, dia katanya memang di rumahnya dia dengan sembunyi bisa lolos dari ratusan orang yang menggerebek. Smart, itu memang smart. Yang kedua, dia ahli menyamar. Ahli menyamar jadi tukang jaga rumah. Apakah di DPR juga ahli menyamar menjadi orang-orang yang pro rakyat? Nggak tahu juga ya, tapi mungkin hatinya dia memang pro ke rakyat gitu. Menyamar jadi CEO Laguna. Dia kan dulu kan sopir katanya, dari sopir jadi pemilik perusahaan, itu kan memang penyamaran menjadi CEO Laguna. Hebat Saroni ya. Terus dia bilang seperti main film, dia seperti menikmati mungkin ya gitu. Nah, loncat sini, lolos dari maut, dan bilang kalau nggak smart kita udah metong. Jadi kita bisa lihat Saroni ini smart dalam segi apapun ya. Dalam segi bertahan hidup dia sangat smart, dari supir naik ke pemilik perusahaan, terus smart banget dia dari dijarah, dia stay di rumahnya nggak ketahuan sama sekali, itu juga smart banget. Dan sekarang dia keluar lagi menceritakan hal itu juga mungkin strategi dia untuk smart ya gitu. Memang dia orang yang smart. Smart TV lulu. Jadi gue ke genteng itu dulu baru ke sini. Ini rumah lu apa rumah tetangga nih? Rumah tetangga. Oke. Jadi dari sana gue icik ke situ gue. Oke. Ke bawah. Lu bayangin kayak film-film. Waduh, kayak film-film guys. Gitu katanya ceritanya coy. Jadi apa ya inti dari video ini ya? Inti dari video ini banyaknya orang-orang korban yang ada meregang nyawa, yang ojol kemarin kan gitu. Habis itu banyaknya orang-orang yang terluka gitu. Yang kita berharap ada perubahan sedikit aja dari pejabat-pejabat kita. Ternyata nggak ada guys. Perjuangan kita sia-sia gitu. Kerusuhan, kekeosan, kematian, ya nggak ada artinya. Jadi kalau kita berpikir secara logika, untuk 3 orang pematik ini menjadi chaos satu Indonesia separah itu, dan hukumannya cuma nonaktif selama 6 bulan ya. Kalian nonaktif selama 6 bulan kalian ke Singapura aja lah, jalan-jalan lah kalian loh. Masih ada uang tabungan ya. Nanti setelah 6 bulan gaji DPR gede juga kan. Itu jangan rumah juga nggak tahu ini udah di minusin apa nggak tahu juga ya. Ya untuk sekios itu ternyata warga, pejabat dan negara kita nggak berubah juga dari hukum. Hukum dari dulunya nggak pernah berubah, tetap
tumpul ke atas, tajam ke bawah. Let's Go sih berharap semoga nggak ada chaos yang lebih besar daripada chaos kemarin. Yang lebih parah daripada demo-demo itu harapan Let's Go ya. Itu. Tapi kalau pejabatnya kayak gini, terus habis itu hukumannya juga kayak gini, wah nggak tahu sih guys, nggak tahu sih. Cuman bisa ketahuan memang lucu ya. Bang Indonesia ini lucu ya negaranya gitu. Let's Go butuhnya orang di Indonesia kan Let's Go apa? Karena Let's Go lucu. Itu yang saya sampaikan. Thank you banget atas supportnya teman-teman ini ya. Kalau kalian lupa dengan kejadian kemarin, wah itu padahal baru Agustus loh, baru sekitar 2 bulanan lalu loh gitu. Itu belum lama-lama banget loh, 2 bulan 3 bulan lalu kan, itu belum lama-lama banget bro. Ngeri banget coy. Dan Uya Kuya, ya Uya kasihan sih itu. Let's Go pun udah lihat podcastnya, dibilang sedih. Nggak tahu kenapa, nggak sedih juga sih, tapi kasihan. Thank you banget atas temannya support Let's Go ya. Wow, akhirnya guys, fine gitu. Terima kasih banyak atas Nawa Fitriana, support Let's Go, Nawa Fitriana, membership support Let's Go. Thank you banget Nawa Fitriana ya atas supportnya. Terima kasih banyak Kak, support yang selalu diberikan gitu, membership. Dari Lukyun, waduh Sultan Lukyun, waduh ini real orang kaya guys. Haruni sama Lukyun kayaknya lebih kaya Lukyun. Lukyun jadi DPR, thank you banget ya. Semoga husnul khatimah diampuni, semua dosa-dosa diterima amal baiknya. Diberikan terbaik ke sisi Allah, amin. Oh ini ngomongin kemarin Randika ya, tentang pemuda merantau yang meninggal karena kelaparan, amin gitu. Alhamdulillah Lukyun banyak rezekinya juga, selalu dilindungi yang Maha Kuasa. Terima kasih Lukyun. Dua orang ini member VIP guys. Itu dia yang bisa saya sampaikan. Kalau kalian jangan lupa ya mau join member VIP seperti teman-teman ini. Nah ini list member-member VIP Let's Go, teman-teman yang support Let's Go. Kalau kalian ada kembalian cicilan motor, biasanya kan kalian kredit motor berapa ya? Sebulan 800.000 ya? Ada kembalian 9.000 rupiah, nah bisa join. Join membership gimana caranya guys? Begini dong. Buka aplikasi Google Chrome kalian. Copy dan paste link YouTube dari Let's Go. Terus kalian ke pengaturan, cari yang namanya minta situs desktop. Nah, setelah kalian klik, terus kebuka deh situs desktopnya, tinggal pencet gabung atau join member ya guys ya. Thank you so much guys, mantap. Nah itu dia bisa disampaikan. Thank you banget, kita ketemu lagi di video berikutnya guys, sampai jumpa lagi ya, bye. Waduh mantap sekali hukum Indonesia.